Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Pergiwirawanto Purba dengan NIM 121130121 yang merupakan mahasiswa perwalian Pak Purwono Prasetyawan STMT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perwalian Teknik Elektro semester genap tahun ajaran 2023 sampai tahun 2024. Profil Elektro ITERA sendiri. Untuk akreditasi dari program studi Teknik Elektro sampai tahun Mei 2024 yaitu B, terakreditasi B. Untuk visi sendiri menjadi program studi teknik elektro yang unggul, inovatif, bermartabat, mandiri, bermaslahat, dan diakui dunia, serta memandu perubahan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah Sumatera, Indonesia, dan dunia dengan memperdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera pada tahun 2026. Untuk misinya ada 4, yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan tenaga ahli bidang rekayasa teknik elektro dengan memanfaatkan potensi wilayah Sumatera Utara untuk menjadikan sebagai program studi yang unggul dan diakui dunia. Yang kedua, melaksanakan penyebaran perkembangan ilmu pengetahuan rekayasa teknik elektro dengan ciri khas kendali, tenaga elektrik, elektronika, dan telekomunikasi yang unggul, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Yang ketiga, membangun dan menjalin kerjasama dengan seluruh institusi sosial, asosiasi, kelembagaan dunia usaha, dan dunia industri untuk memperkuat identitas program studi yang memberikan dampak kepada masyarakat di wilayah Sumatera, Indonesia, dan dunia. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola administrasi pelayanan program studi yang berorientasi sikap profesional, akuntabilitas, kompeten, harmonisasi, loyal, adaptif, kolaboratif, dan bermaslahat. Untuk tujuan dari Elektro ITERA sendiri yaitu terwujud proses pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lulusan di bidang rekayasa teknik elektro atau bidang terkait yang mampu bersaing di tingkat Sumatera, Indonesia, dan dunia yang unggul, inovatif, bermartabat, mandiri, dan bermaslahat. Yang kedua, terwujudnya kerjasama kolaboratif, strategis, dan sinergis untuk menghasilkan paten, karya-karya teknologi atau ilmiah yang inovatif, berkelanjutan dengan bidang rekayasa teknik elektro yang terpublikasi pada tingkat nasional atau internasional. Yang ketiga, terwujud sistem tata kelola administratif, akademik, dan sumber daya kolaboratif secara profesional, berintegritas dengan capaian kerja yang berakhlak, optimal, dan kompetitif. Berikut struktur organisasi yang ada di program studi teknik elektro yaitu Pak Syam Syarif Bakaruji STMT sebagai koordinator program studi teknik elektro. Berikut juga dosen elektro ITERA. Yang dosen aktif elektro ITERA itu sebesar 63,7% dan juga dosen tubel ada 36,3%. Untuk profil lulusan dari elektro ITERA sendiri yaitu yang satu, menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dalam merekayasa teknik elektro dalam bidang terkait dengan ciri khas kendali, tenaga elektrik, elektronika, dan telekomunikasi yang unggul, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dan mempraktikkan keilmuan rekayasa teknik elektro yang berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki sifat kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, kemampuan memecahkan solusi alternatif yang mandiri untuk kelompok, kemampuan menggunakan teknologi komputasi yang dapat berkolaborasi serta dipertanggungjawabkan dalam menunjang perjalanan karirnya. Untuk peran dari Elektro ITERA sendiri itu ada penelitian yaitu produk dan hasil, pengembangan iptek yaitu dalam penelitian yaitu energi baru terbarukan, IoT dan robotika, otomasi industri dan komputasi, ketenaga listrikan dan manajemen energi, telekomunikasi dan antena, mikro dan nano material elektronika. Untuk tahun 2022-2023 ada 71 publikasi penelitian dan paten, ada 8 pengabdian kepada masyarakat dan 117 mahasiswa terlibat publikasi penelitian dan paten.
Untuk prestasi Elektro ITERA sendiri pada tahun 2022-2023 yaitu ada 15 prestasi mahasiswa akademik dan akademik. Untuk yang selanjutnya merupakan evaluasi pada perkuliahan, yaitu penyebab umum tidak lulus mata kuliah, yaitu ada 8 poin, yaitu yang pertama kehadiran tidak memenuhi standar, dua tidak mengerjakan tugas individu atau kelompok, yang ketiga tidak hadir ketika ujian atau evaluasi, yang keempat faktor ekonomi keluarga dan mental sosial, yang kelima etika dan sopan santun, masalah dengan tim akademik, yang keenam mencontek dan berbuat curang, yang ketujuh kurang memahami istilah asing dan penjelasan materi, 8 sulit berkelompok, berkonsentrasi dan sibuk berorganisasi. Untuk evaluasi mahasiswa sendiri ada 410 mahasiswa yang sudah lulus, ada 751 mahasiswa aktif, ada 120 mahasiswa yang mengundurkan diri, dan ada 76 yang dikeluarkan. Untuk durasi masa studi lulus yaitu 4,64, dan total mahasiswa elektro saat ini yaitu 1357. Untuk persiapan perkuliahan, yang pertama kelas dibagi sesuai NIM untuk EL1 NIM 1 sampai 55, EL2 dari NIM 56 sampai 110, untuk EL3 dari NIM 111 sampai 165. Untuk catatannya sendiri, mahasiswa mengulang mengambil kelas yang paling terakhir setiap mata kuliah. Yang kedua, perlakuan absensi minimal 12 kehadiran untuk mengikuti EAS. Yang kedua, mahasiswa berprestasi dipersilakan untuk mendapatkan ujian khusus apabila tidak mengikuti ETS dan EAS. Untuk informasi perwalian, yaitu perwalian adalah proses konsultasi kepada dosen wali baik bidang akademik dan juga non-akademik. Yang kedua, perwalian bersifat wajib dengan dosen wali mengikuti pendidikan selama mahasiswa kuliah di ITERA. Yang ketiga, perwalian dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester. Yang keempat, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perwalian di awal semester, wajib untuk diadakan sesi khusus di mana wajib disesuaikan dengan kesediaan waktu dosen wali. Yang kelima, selain itu, fungsi dosen wali juga sebagai pengganti orang tua di kampus. Yang keenam, pada saat perwalian dosen wali wajib memiliki data mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Yang ketujuh, apabila terjadi yang di luar yang diinginkan, contohnya seperti drop out, pindah kampus atau mengundurkan diri, harap informasikan ke dosen wali atau prodi. Yang kedelapan, wajib mengikuti pengaturan akademik yang berlaku di TERA, jurusan atau prodi. Berikut merupakan tips bagi mahasiswa perwalian, yaitu melakukan perwalian, pengisian KRS, mengikuti perwalian dan absensi, mengisi kembali KRS, mengerjakan tugas dan kuis yang diberikan, mengikuti ETS dan juga UAS, EAS, dan juga mendapatkan nilai. Berikut kalender akademik tahun 2023-2024. Berikut layanan informasi akademik, yaitu syarat lulus TPB. Yang pertama, yang sudah menyelesaikan 36 SKS yang IPK-nya di atas 2,0 tanpa nilai E dan juga T. Yang selanjutnya, mahasiswa TPB yang belum lulus TPB setelah 2 semester dengan IPK di lebih besar atau sama dengan 1 diberikan kesempatan perpanjang studi TPB maksimum 2 semester lagi. Yang ketiga, mahasiswa TPB yang setelah 2 semester TPB mempunyai IPK lebih kecil atau sama dengan 1 diharapkan mengajukan surat pengunduran diri dari ITERA. Yang keempat, mahasiswa ITERA yang sudah lulus TPB tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah TPB lagi. Yang kelima, mahasiswa ITERA yang belum lulus TPB diwajibkan memprioritaskan pengambilan mata kuliah TPB. Yang keenam, mahasiswa yang telah lulus TPB akan memberikan surat keterangan lulus yang bukti menyelesaikan tahap persiapan bersama. Berikut layanan informasi akademik. Berikut mata kuliah yang ada pada Elektro ITERA sendiri yang pada semester 2, 4, dan juga pada 6 dan semester 7 kegiatan mahasiswa di luar ITERA, yaitu contohnya seperti MBKM atau Stupen yang dapat dikonversi sebanyak 20 SKS dan juga dapat dilihat mata kuliah pada semester 8. Berikut juga jadwal perkuliahan semester 2023-2024. Mungkin sekian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.